wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Apakah saudara merasa saat ini berkat Tuhan sedang seret? Sepertinya Tuhan tidak sedang bekerja sama dengan baik bersama dengan saudara. Apakah banyak hal-hal yang tertunda, terbengkalai, yang belum juga Tuhan kirimkan, yang belum juga saudara terima, padahal Tuhan sudah janjikan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara mempelajarinya untuk kita bisa mendapatkan berkat yang tertahan. Ya, hari ini saya ingin membahas tentang berkat yang tertahan. Saya mengajak saudara mempelajarinya lewat kisah yang dialami oleh ayah dan ibu dari seorang pemuda yang luar biasa, yaitu Simson. Itu dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Dikatakan bahwa pada waktu itu bangsa Israel hidup sesuka hatinya, sangat menyakiti hati Tuhan. Tentu termasuk saja orang tua daripada Simson. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Istri daripada Manoah. Manoah nama daripada ayah daripada si Simson. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Malaikat Tuhan tiba-tiba datang. Dan malaikat itu berkata kepadanya, ayat yang ketiga, dia menampakkan diri kepada perempuan ataupun kepada ibu Simson. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana kalau Tuhan datang pada saudara sekarang? Memang engkau sedang miskin, memang engkau sedang bokeh, sedang kere, tidak punya apa-apa, tetapi sebentar lagi engkau akan mengalami aliran berkat Tuhan. Yang tersumbat itu, yang tertunda itu akan terbuka dan mengalir. Bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara pun ingin mendengarkan kalimat yang sama. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang keempat berkata, oleh sebab itu, 1. Peliharalah dirimu. 2. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. 3. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Saudara dengar baik-baik. Ada berkat-berkat yang tertunda, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati. Yesaya 59 ayat yang pertama sudah menjelaskan kepada kita, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam pula pendengarannya, tetapi merupakan pemisah antara kita dan Allah adalah segala kejahatan kita, dosa-dosa kita, sebab tangan kita cemar. Nah, ternyata saudaraku, tidak kebetulan ayat yang pertama tadi menjelaskan bagaimana kehidupan mereka. Dikatakan bahwa orang Israel, ayat yang pertama dari pasal 13, melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah yang membuat begitu banyak berkat tertunda. Seperti perempuan mandul, seperti istri Manoah yang sedang mandul. Saudara mau semua berkat-berkat yang terblok itu, yang tertunda, yang tertahan itu, kini bisa mengalir kepada saudara? 3 hal yang Tuhan minta. Yang pertama, jaga dirimu. Bukankah Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Beda, jangan ikut-ikutan. Jangan ikuti cara orang lain yang tidak berkenan bagi Tuhan, walaupun kelihatan itu adalah cara yang mendatangkan keberhasilan. Jaga dirimu, itu yang Tuhan katakan. Jaga diri saudara, kuasai diri saudara, sehingga kita tidak terseret dengan arus yang ada ini, lalu kita sesuka hati hidup. Tetapi biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menundukkan kepala kita di hadapannya, dan berserah pasrah di hadapannya, menjadikan Dia sebagai juru mudi dalam hidup kita. Dan kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Apa yang Dia katakan, itu yang kulakukan. Apa yang menyenangkan bagi hati Tuhan, itu yang aku senangi. Itu adalah prinsip-prinsip orang yang menjaga dirinya. Yang kedua yang dipesankan adalah jangan minum anggur. Ini menunjukkan apa?
Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Ini berbicara tentang supaya kita tidak mencemarkan diri. Jaga kekudusanmu, ya. Jaga kekudusan hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak. Pikirkanlah yang kudus, pikirkanlah yang baik, dan perasaan kita dijaga. Jangan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Jaga ketika kita tidak bisa menjaga perasaan kita. Lewat perasaan kita, kita bisa menjadi tidak kudus, kita bisa menjadi cemar. Jaga kelakuan kita. Dan yang ketiga dikatakan apa, saudaraku? Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Yang haram berarti yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jaga cara kita berbisnis, cara kita berusaha. Jangan halalkan semua cara. Jaga, jangan sampai kita menyentuh sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berusaha berjualan, kalau 1 kilo katakanlah 1 kilo, jangan 9 ons. Kalau bukan rezeki kita, jangan paksakan. Jangan saudara menampung barang-barang seludupan, penadah dan lain sebagainya. Itu semuanya haram, saudaraku. Itu semuanya haram. Jangan menipu orang lain, saudaraku. Karena itu semuanya membuat berkat saudara tertahan. Tetapi ketika kita mulai menjaga kehidupan kita, maka Dia akan membuka kembali pintu-pintu berkat dalam hidup kita. Yang pertama, jaga diri saudara. Yang kedua, jaga kekudusan saudara. Dan yang ketiga, jaga pekerjaan saudara. Jangan sampai lewat itu semuanya kita tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hidupku, Kaulah